Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertatap muka, bisa bersilaturahmi dengan Bapak Haji Majid. Ya, Abdul Majid. ya, Bapak Haji Abdul Majid ya Pak ya. Alhamdulillah dan perkenalkan diri Pak, nama saya Nurfatur Rahman Ramadan. Baik. Di sini saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bapak seputar Pusat Dakwah Nur Segap Pak. Jadi langsung saja ke pertanyaan pertama ya Pak ya. Oke. Pertanyaan pertama, apa sih pendapat Pak Haji tentang Pusat Dakwah Nur Segap ini, Pak? Oke. Pusat Dakwah Nurul Segap ini merupakan satu lembaga dakwah di mana dalam lembaga ini melakukan beberapa kegiatan dakwah baik secara majelis rutinan di mana dilakukan setiap malam Rabu seminggu sekali ataupun dilakukan dakwah dalam jenis kegiatan yang lain. Contoh misalkan sekarang PDN sendiri memiliki satu bidang dakwah dalam pembinaan siswa, yang mana dalam hal ini PDN sebagai embrio pembentukan MPI ya, Majelis Pelajar Indonesia, di mana Majelis Pelajar Indonesia ini sebagai organisasi media dakwah di kalangan pelajar, baik tingkat SLTP, SLTA ataupun mahasiswa perguruan tinggi. Nah, terus yang kedua, PDN juga concern di pembinaan ekonomi. Karena memang ekonomi merupakan satu kebutuhan dasar masyarakat untuk menciptakan kesejahteraan hidupnya, maka PDN concern di situ. Artinya bagaimana PDN melakukan satu inovasi-inovasi yang melahirkan konsep ekonomi yang dilakukan secara keumatan dan berjamaah. Pertanyaan selanjutnya, Bapak, harapan Pak Haji nih tentang Pusat Dakwah Nur Segap ini apa, Pak? Harapannya? Harapannya tentu PDN ke depan bisa berkembang lebih baik, bisa melahirkan generasi-generasi penerus dakwah untuk melanjutkan ekstafeta dakwah ke depan. Terus yang ketiga tentu PDN terus berkembang, berinovasi dalam melahirkan program-program positif yang memiliki kontribusi terhadap masyarakat, umat secara konstruktif untuk membangun tingkat sumber daya manusia jamaah barangkali ya. Oke. Ya. Pertanyaan terakhir, Bapak, kan tadi Pusat Dakwah Nur Segap ini sampai ke pelajar-pelajar, kan pelajar atau mahasiswa itu sebagian besar kan anak muda ya. Nah, menurut Pak Haji nih, bagaimana cara anak muda bisa tertarik mengikuti majelis semacam ini seperti Pusat Dakwah Nur Segap ini? Bisa tertarik gitu? Oke, jadi pemuda itu kan sebuah generasi muda ke depan yang akan melanjutkan ekstafeta generasi kehidupan yang akan datang. Tentu pemuda harus menjadikan satu concern utama dalam pembinaan, di mana dalam kondisi saat ini pemuda secara lingkungan di luar ini memang terbentuk satu pencarian jati diri yang memang kalau menurut saya itu jati diri terbalik ya. Artinya begini, ketika hari ini pemuda melakukan satu hal-hal yang berbuat kurang bagus, misalkan katakanlah hari ini terjadinya tawuran, terjadinya pergaulan bebas, terjadinya misalkan minuman-minuman keras, obat-obatan, hal-hal yang bisa merusak moral mereka, merusak pikiran mereka, tapi mereka lakukan dan itu mereka bangga, kan begitu. Nah, ini kan satu logika atau satu pencarian jati diri yang terbalik. Oleh karena itu seharusnya mereka itu melakukan hal yang positif ke depan. Nah, untuk melakukan hal yang positif ke depan ini harus ada pembinaan. Nah, dalam hal ini tentu pembinaan yang dilakukan oleh PDN ini harus mengikuti gaya dan gestur mereka sebagai anak muda. Tentu melalui pendekatan-pendekatan ya mungkin hobi atau gaya-gaya milenial lah bahasa sekarang. Bagaimana misalkan sekarang
pemuda itu mereka memang hobinya memang seperti itu dengan kepemudaannya, dengan hobinya. Nah, bagaimana dakwah ke pemuda itu mengikuti tadi gaya hobi mereka, gaya karakter mereka, di mana supaya dakwah ini tersampaikan dan menyentuh kepada pola pikiran dan hati mereka. Contoh misalkan hari ini bisa dilakukan dengan hobinya pemuda, misalkan sekarang dengan melakukan pembuatan seperti kumpul-kumpul motor, geng-geng motor. Silakan selama itu positif di-guider, hobinya kita guider. Kan gitu, kita arahkan hal yang ke hal yang positif. Atau misalkan hari ini hiking atau naik gunung, itu silakan. Artinya dakwah itu menyesuaikan dengan itu. Intinya dakwah itu tidak membatasi hobi mereka, tidak membatasi kreativitas mereka, tapi kita arahkan kepada hal-hal yang positif barangkali begitu. Oke. Oke Bapak, terima kasih. Mungkin itu semua jawabannya sudah dijawab oleh Bapak. Terima kasih atas semua jawabannya. Dan semoga jawaban Bapak ini sebagai pesan juga untuk anak-anak muda yang lain dan juga untuk semua pokoknya kalangan umat Islam di Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak ya. Semangat buat para pemuda, generasi penerus bangsa ke depan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terima kasih Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.